Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, semoga hari ini kalian selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Buria. Hari ini kita akan membahas teks ulasan pertemuan yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Sebelumnya, saya mohon maaf ya, karena materi hari ini terlambat saya kirimkan tepat waktu. Bersama saya, Dr. Ria Mekarsari, SMP Negeri 2 Tanggulangin. Oh iya, nomor kontak saya berubah ya. Kalau biasanya kalian menghubungi di nomor saya yang lama, jika perlu ada dengan saya, baik untuk diskusi maupun tanya tugas dan sebagainya, ke nomor baru saya ya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah berakhirnya pembelajaran hari ini, diharapkan kalian akan mampu memahami struktur teks ulasan dan kebahasaan teks ulasan yang dibaca atau diperdengarkan. Sebuah kutipan dari seorang Firsa Bersari, ketika seseorang yang tak kukenal membaca tulisanku, lalu merasakan apa yang kusampaikan, aku telah bersahabat dengannya. Ayo kita ulangi kembali. Masih ingat apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap suatu karya, buku, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, lagu, film, drama, dan lain sebagainya. Struktur teks ulasan. Yang pertama, ada yang namanya identitas. Masih ingat apa saja isi identitas? Ya, identitas berisi identitas karya, baik judulnya, pengarangnya, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, tebal buku, dan lain sebagainya. Jika yang diresensi atau yang diulas adalah sebuah buku, yang meliputi bukunya. Namun jika yang diresensi adalah sebuah karya yang lain, baik itu lagu, film, dan sebagainya, sesuaikan ya. Selanjutnya adalah bagian orientasi. Orientasi adalah pembuka, pengantar, atau pengenalan. Jadi kalian bisa buat sebuah pengenalan, kalian bisa buat sebuah pengantar sebelum masuk ke dalam isi dari teks ulasan. Selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan isi atau ulasan singkat isi karya. Jika yang kalian ulas adalah sebuah buku, maka sinopsisnya berisi ringkasan buku atau ulasan singkat dari bukunya. Namun jika yang kalian ulas adalah sebuah karya yang lain, misalnya lagu, ya yang kalian tulis adalah sinopsis lagunya. Boleh kutipan lagunya maupun isi dari lagunya. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian karya. Yang namanya menilai tidak boleh baiknya saja atau buruknya saja ya anak-anak. Harus seimbang. Ada kelebihan atau kebaikannya dan ada kekurangan atau keburukannya. Selanjutnya yang kelima adalah rekomendasi. Rekomendasi adalah simpulan yang di dalamnya menyertakan kecocokan sebuah karya tersebut layak atau dapat dinikmati untuk siapa saja. Lanjut pada kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Yang kedua, konjungsi temporal. Yang ketiga, konjungsi penyebab. Dan yang keempat adalah ungkapan atau saran atau rekomendasi. Konjungsi penerang. Konjungsi yang digunakan untuk menerangkan pernyataan sebelumnya. Misalnya, bahwa, yakni, yaitu. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan hubungan urutan waktu. Misalnya sejak, lalu, kemudian, akhirnya, dan seterusnya. Konjungsi penyebab. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Bisa sebab atau karena. Selanjutnya, ungkapan saran atau rekomendasi. Kalian bisa menggunakan kata jangan, hendaknya, atau harus. Nah, sekarang tugasnya kerjakan lembar kerja
peserta didik atau LKPD yang saya sertakan bersama tugas ini ya. Kumpulkan tepat waktu. Saya sudah berdispensasi sampai besok. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, hubungi saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.